Alhamdulillah sesuai kalau Ramadan apalagi tuh. Jadwal lu pasti numpuk aja tuh. Jadi dari Jakarta ke Tangerang, kadang muter-muter lah ke Bekasi, ganti-ganti masjid gitu. Siap. Oh ya, saya. Halo. Waalaikumsalam. Ya. Ini gua tadi habis ini bantuan anak yatim. Kira-kira 1.000 orang tadi. Terus sama sodako tadi infak 10 juta tadi. Ya bukannya sombong ya. Terus gimana? Ya emang kayak gini nyatanya. Iya tadi ya udah ya. Lu ngomong gitu doang. Cuma itu aja sih, mau lanjut lagi nih, mau sodako lagi soalnya. Siap. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Biasaan Ustaz nih deh. Kayak gitu mulu deh. Wih, luar biasa. Pamri terus. Tiap ngelakuin kebaikan. Gitu terus, sombong-sombongin terus. Gimana tuh satu teman saya tuh? Oke, kita sambil duduk aja. Oke, siap. Kita diskusi bareng. Oke, siap. Yuk, silakan. Mari, Ustaz. Gimana tuh? Alhamdulillah. Ya, namanya juga itu kalau dikaitkan sekarang mungkin crazy rich ya. Nah, kalau sekarang itu kalau kita melihat dulu ya zaman Rasulullah SAW ada sahabat Nabi itu Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf itu salah satu sahabat Rasulullah SAW, merupakan orang yang paling dermawan, orang kaya, orang dermawan, keimanannya kuat. Itu bukan crazy rich lagi, smart rich, pinter ya. Artinya beliau ini sangat luar biasa. Beliau pernah menyumbang setengah hartanya 2.000 dinar. Coba bayangin tuh, tanpa diekspos, tanpa di apapun. Lalu kemudian beliau menyumbangkan dan berinfak pada masanya, ya kan? Perintah dari Nabi Muhammad SAW saat itu setengah harta beliau. Kalau sekarang crazy rich nggak ada apa-apanya, tapi zaman beliau dulu Abdurrahman bin Auf 2.000 dinar itu luar biasa. Artinya beliau bukan hanya memberikan, tapi beliau juga mencurahkan tenaganya. Bukan cuma sekedar materinya saja yang dikeluarkan untuk berjalan di jalan Allah, berinfakkan, tapi bagaimanapun tenaganya. Bahkan ketika peperangan beliau, perang Badar, perang-perang bersama Rasulullah SAW, beliau terus berjuang untuk bagaimana panji-panji Islam itu berdiri. Sebetulnya dalam konsep Islam, dalam rangka pamer sedekah atau pamer yang tadi dikaitkan oleh teman Gaza tadi, sah-sah saja. Oh, boleh tuh gitu ya? Bahkan surat Al-Baqarah ayat 271 yang artinya ketika seseorang itu berinfakkan, artinya pamer, dalam bukan unsur pamer, artinya untuk diketahui orang banyak, dalam artian niat kita untuk mengajak orang lain. Nah, itu sah-sah saja. Tapi kalau kita terbesit hatinya supaya ingin dipuji pacar, dipuji mertua gitu kan, nah itu nggak boleh. Kalau satu titik aja gitu kan, niat kita belok, nah itu nggak bisa. Yang penting niatnya dari hati. Niatnya dari hati. Innamal a'malu binniyat. Bagaimana niat kita untuk mengekspos itu di sosmed untuk mengajak kebaikan juga, itu sah saja. Tapi kalau hanya untuk pameri, ria, nah itu tidak boleh dan tidak dianjurkan oleh agama. Nah, pelajaran tadi diambil dari sahabat Rasulullah SAW Abdurrahman bin Auf, bagaimana kedermawanan beliau. Dia smart rich lah bahasanya gitu ya, bukan graduate kan. Bodoh. Ini juga luar biasa. Kita bisa mengimplementasikan di kalangan milenial. Kita punya harta, bagaimana kita harus bisa mencurahkan materi kita, tenaga kita. Nah, itulah sifat kedermawanan. Selain itu, melalui kedermawanan kita dengan pelajaran yang bisa diambil, kita bisa menegakkan panji-panji Islam, apalagi di bulan Ramadan nih. Betul, Ustaz. Milenial semangatnya harus bisa lebih spirit untuk bisa beramal. Ingat, jangan ria. Ingat, jangan pamer. Boleh diekspos, tapi kembali lagi, innamal a'malu binniyat. Tergantung niatnya Gaza seperti apa. Kalau niatnya ingin biar yang lain juga ikut beramal gitu, boleh, Ustaz? Itu boleh, sangat dibolehkan. Karena mengajak orang lain kebaikan itu pahalanya berlipat, apalagi di bulan Ramadan. Begitu kira-kira. Tapi kalau demi
menggait hati mertua gitu nggak boleh itu. Nah itu kembali niatnya nggak boleh ya. Gue pengen dilihat pacar, pengen dilihat mertua, sombong, gagah-gagahan, buat konten, buat ya itu nggak bisa. Itu nggak boleh dan tidak dianjurkan oleh agama. Dan bahkan ketika kita berekspos pun untuk kebaikan gitu ya, untuk mengajak orang lain itu boleh. Tapi ada kelanjutannya. Kalau misalnya kamu diam-diam lalu kemudian memberikan kepada fakir, itu lebih baik. Nah, artinya lebih baik kita diam-diam. Tapi kalau bicara kita untuk mensiarkan dakwah Islam gitu ya, untuk menyebarkan tentang zakat, infak, bagaimana edukasi ke teman-teman milenial, itu sah-sah saja. Begitu. Itu justru itu dianjurkan oleh agama. Nah, kalau zaman sekarang nih kan di YouTube banyak tuh Ustaz tuh ya, pamer-pamer, bukan pamer, mungkin di videoin lah ya, lagi berbagi, di videoin, di upload di YouTube, itu gimana tuh? Ya kalau ada dua aspek sih yang melihat. Pertama, kalau niatnya untuk sedekah tanpa nambah viewers, tambah subscribe segala macam tuh, itu sah saja, boleh, dalam artian mengedukasi seluruh warga masyarakat gitu ya tentang bagaimana memberi jiwa sosialnya tinggi, begitu kan, edukasi zakat, edukasi itu boleh-boleh saja karena itu bagian dari edukasi untuk kebaikan. Tapi kalau misalnya niatnya untuk gagah-gagahan, sombong, takabur, ria, nah itu nggak boleh dan tidak pernah dianjurkan oleh agama. Kalau tadi melihat sejarah sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf, beliau sangat tidak memikirkan hartanya. Beliau tidak mau diekspos, ya beliau lillahi ta'ala gitu. Ketika beliau berjalan dan berjuang di jalan Allah pun ya nothing tulus begitu. Beliau sangat kaya, dermawan, ikut perang juga. Kalau sekarang kan cuman ngasih gagah-gagahan, konten, video, selesai. Tapi bagaimana kita pelajaran yang diambil dari sahabat Rasulullah itu tadi, Abdurrahman bin Auf, tentu rasa kedermawanan yang tinggi dan mau berjuang juga turun gitu. Jangan sampai kita merasa kita sudah memberi begitu ya, ya sudah tinggal gagah-gagahan tadi kan, gua udah nyumbang 10 juta buat masjid, nggak bisa begitu juga. Tapi bagaimana pelajaran yang bisa diambil oleh kita semua dari sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf, bagaimana kedermawanan yang begitu luar biasa, mau turun gunung bahasanya ya, turun terjun langsung, bukan sekedar nyumbang bahasanya, ikut ngebersihin juga, bukan sekedar nyumbang masjid, bukan sekedar nyumbang panti asuhan, kita harus ini juga bantu ngebersihin juga, bantu nyumbang juga, bantu mengedukasi juga. Jangan cuma ngasih 5 juta, ya gajah saya ini udah beres nyumbang, nggak bisa begitu. Nah, gimana tuh pasti teman saya tuh, saya udah capek juga lama-lama dengerin dia kayak gitu terus. Butuh edukasi yang ya smooth lah, dalam artian nanti gajah ke temannya itu ya sambil bukber gitu kan, diskusi bareng gitu, diskusi bareng ke temennya siapa tahu dia, Reza, coba ke Reza ya, jelaskan juga di bulan suci Ramadan kita harus melihat bagaimana mengimplementasikan sahabat-sahabat Rasulullah yang terdahulu bisa diimplementasikan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita jadikan pelajaran begitu. Salah satunya Abdurrahman bin Auf. Nah, apa sih gitu kan, kedermawanan, tidak perlu kita membahas kedermawanan kita berbuat aja gitu. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan bagi itu. Nah, betul begitu. Bagaimana niat kita, insya Allah, karena Allah pun berjanji gitu kan, Allah tidak melihat rupanya, Allah hanya melihat hati dan amal perbuatanmu. Ya gitu kira-kira gajah. Oh, udah jam segini Pak Ustadz nih, udah mau buka. Wah, pamit dulu deh. Mau buka bareng apa kita? Boleh deh, ayo buka bareng Pak Ustadz. Boleh, kita kayaknya es seger ada depan. Wah, enak tuh kayaknya. Boleh. Ayo Pak Ustadz.